Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Maylin Elizabeth Nenggolan dengan nomor induk mahasiswa 210104032 dari kelas 4 MKT1 regular B. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Iqbal Ahmed SMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen teknologi informasi. Tetapi yang pertama, kita akan membahas dulu profil prodi manajemen UMRI. Kenapa memilih prodi manajemen? Yang pertama, karena keterampilan manajemen itu universal. Artinya, prodi manajemen membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk memimpin dan mengelola organisasi di berbagai sektor dan industri. Keterampilan manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan sangat penting dalam dunia bisnis dan organisasi modern saat ini. Yang kedua itu peluang karir yang luas. Lulusan manajemen memiliki peluang karir yang luas dan beragam. Mereka dapat bekerja di berbagai sektor seperti perusahaan swasta, lembaga pemerintah, organisasi nirlaba, industri kreatif, dan banyak lagi tentunya. Dengan latar belakang pendidikan dalam manajemen, Anda dapat mengejar karir sebagai manajer, konsultan, pengusaha, analisis bisnis, dan di bidang lain yang membutuhkan pemahaman yang baik tentang bagaimana organisasi beroperasi. Yang ketiga itu karena ada keterampilan kewirausahaan. Prodi manajemen seringkali melibatkan kursus atau modul yang membantu mengembangkan keterampilan kewirausahaan. Jika Anda memiliki minat dalam memulai bisnis sendiri dan menjadi pengusaha, pendidikan dalam manajemen akan memberikan landasan yang kuat untuk merancang, melaksanakan, dan mengelola bisnis Anda sendiri. Yang keempat itu ada pemahaman mendalam tentang organisasi. Melalui studi manajemen ini, Anda akan dapat pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana organisasi beroperasi dan berinteraksi dalam lingkungan yang berubah. Anda akan belajar tentang fungsi-fungsi manajemen seperti manajemen sumber daya manusia, pemasaran, keuangan, operasi, dan strategi bisnis. Pengetahuan ini akan membantu kita dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi organisasi saat ini. Yang kelima itu ada pengembangan keterampilan soft skill. Selain keterampilan manajemen inti, prodi manajemen juga membantu mengembangkan keterampilan sosial dan kepribadian yang penting untuk sukses dalam karir. Ini termasuk keterampilan komunikasi yang efektif, kerja tim, negosiasi, dan pemecahan masalah. Nah, keterampilan soft skill ini diperlukan untuk berinteraksi dengan baik dengan orang lain tentunya, memimpin tim, dan menyelesaikan masalah secara efisien. Baiklah, selanjutnya bagaimana prodi manajemen UMRI? Nah, program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Riau bertujuan menghasilkan sarjana ekonomi yang memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta komunikasi yang mampu melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan bisnis dan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi komputer dan komunikasi dalam mengumpulkan, menyimpan, mengirim, dan memproses informasi. Hal ini melibatkan penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, infrastruktur telekomunikasi, serta praktik dan kebijakan yang terkait untuk mengelola informasi. Yang selanjutnya, perlunya teknologi informasi. Nah, teknologi informasi atau TI ini sangat penting dan memainkan peran krusial dalam berbagai bidang kehidupan kita. Berikut adalah beberapa alasan mengapa teknologi informasi sangat diperlukan. Yang pertama itu peningkatan efisien dan produktivitas. 1. TI membantu meningkatkan efisien dan produktivitas di berbagai sektor. Dengan menggunakan perangkat lunak dan sistem yang tepat, tugas-tugas yang memakan waktu dapat diotomatisasi, proses bisnis dapat disederhanakan, dan komunikasi antara tim dan departemen dapat ditingkatkan. Hal ini memungkinkan pekerjaan yang lebih cepat dan lebih efisien, menghemat waktu dan sumber daya. Yang kedua ada peningkatan akses dan berbagai informasi. TI telah mengubah cara kita mengakses dan berbagi informasi. Internet dan jaringan komputer memungkinkan akses instan ke sumber daya informasi yang luas, termasuk basis data, jurnal ilmiah, berita, dan banyak lagi tentunya. Teknologi ini juga memfasilitasi berbagai informasi antara individu, tim, organisasi, dan bahkan negara secara cepat dan efisien. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama, perangkat keras komputer atau hardware. Perangkat keras komputer merujuk pada semua komponen fisik yang membentuk sebuah tim komputer. Ini mencakup semua perangkat fisik yang dapat dilihat dan disentuh oleh pengguna. Berikut adalah beberapa contoh perangkat keras komputer. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. CPU adalah otak komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan melakukan operasi pemrosesan data nih. Yang kedua ada motherboard.
Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen perangkat keras komputer seperti CPU, RAM atau RAM, kartu grafis, dan lainnya. Yang kedua ada perangkat lunak komputer atau software. Perangkat lunak komputer juga dikenal sebagai perangkat lunak atau software adalah kumpulan instruksi atau program yang memberikan petunjuk kepada komputer untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak terdiri dari kode-kode yang ditulis oleh pengembang atau pemrogram yang digunakan untuk mengontrol dan mengelola perangkat keras komputer serta memberikan fungsionalitas yang diinginkan kepada pengguna. Berikut adalah beberapa jenis perangkat lunak komputer. Itu ada sistem operasi atau operation system. Sistem operasi adalah perangkat lunak dasar yang mengelola dan mengendalikan sumber daya perangkat keras, serta menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Contoh sistem operasi yang umum adalah Windows, Mac OS, dan Linux. Lalu selanjutnya pengambilan keputusan di level manajemen nih. Pengambilan keputusan di level manajemen adalah proses yang kompleks dan penting dalam mengelola suatu organisasi. Para manajer di tingkat eksekutif, menengah, dan supervisi perlu mengambil keputusan yang tepat, mempengaruhi arah dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pengambilan keputusan di level manajemen. DSS adalah kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan proses pengolahan data yang dirancang untuk membantu manajer dalam menganalisis informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.